beberapa sudah. Saya pengen ditampilkan dari Mas Arba Said, nanti baru Mbak Erlinda Dian Aprilia, kemudian Muhammad Amir, dan yang terakhir Rahmah. Di-share aja video learning jurnalnya. Nggih, Bapak. Sebentar nggih, saya persiapkan nggih, Bapak. Oke, tiga yang lain juga mulai dibuka ya, nanti tinggal share ya. Kita review sebentar, LK1 learning journal. Untuk LK2-nya besok. Nanti LK3 yang kelompok kalau sempat setelah selesai pembahasan materi. Share videonya, Mas Arba. Nggih, ngapunten, Bapak. Sebentar. Untuk Atau yang siap dulu, Mbak linknya Erlinda. harus login dulu. Sebentar, Mbak Bapak. Erlinda boleh Ngapunten. yang siap dulu atau Mas Amir atau Saya Pak, bersama. saya Pak. Ya, silahkan Mas Ilham dulu. Mas Amir Ilham. Hmm, Silahkan di Mas Amir. Belum Pak. Oh, udah Ya, muncul belum silakan Pak? videonya diklik aja. Videonya belum. Udah diklik Pak tapi. Oh, udah. Masih proses kali. Baik lagi ya, baik lagi. Yang tunggal beberapa yang berdasarkan kata dia tuh mendapat tapi kok nggak masuk yang lain agak lemot ya Pak. Belum. Iya Pak, Dalam ini agak lemot Pak. Iya, intinya apa namanya, muka videonya. di stop dulu kalau gitu. Ya, yang siap dulu. Saya Pak, dicoba dulu. Boleh. Ya, Mbak Rama. Ini udah muncul belum Pak? Videonya tidak muncul, itu hanya file-file saja. Oh, nggak muncul videonya Pak. Belum, di stop dulu, nanti coba diputar dulu baru di share. Belum muncul ya Mbak Rahma ya. Sudah muncul Pak. Belum, masih proses. Bisa ada kontrol kotaknya itu. Punya saya udah muncul belum Ya, Pak? ini muncul siapa dulu ini? Saya Pak itu. Ya, D-nya coba putar. Ah, Share sound-nya belum mungkin Mas. Suaranya Mas, tidak ada. Diulangi coba, diulangi dari awal.
share soundnya. Soundnya di-share juga. Oh, Coba diulangi, di-post dari awal dulu lagi. Apa? Kenapa? Kan belum berarti. Apa? Oh, ini foto ya. Klik diputar itu, klik putarnya. suaranya muncul nggak, Pak? Belum. Atau teman-teman yang lain dengar belum suaranya? Belum kan? Belum Bapak. Oh, belum. Coba ini Mas Amir, Iya, jenengan share screen-nya di close dulu. Nanti pas share screen nanti di pilihan tab itu ada di sebelah kanan itu ada share Sound, iya. suara. oh gitu. Oke, oke. Baik. Oke, makasih ya Mas Alfo ya. Iya, aku tahu ini. Saya malah nanyakan. Soalnya dia tahu kita aja. Sudah belum? Mbak Rahmat dulu kalau tadi bisa, silahkan Mbak Rahmat. Tahu salah ya. Yang bisa dulu salah satu dari 4 tadi. Mas Amir, Mbak Alinda, Mas Arba. Apa sudah muncul, Pak? Ya, ya sudah mulai suaranya ada. Putar aja, lanjut. Halo gengs, hari ini ketemu dengan saya Rahma Fuadi. Halo gengs, hari ini ketemu dengan saya Rahma Fuadi, peserta Latsar CPNS Angkatan 54, Kelompok 4. Latsar CPNS Angkatan 54, Kelompok 4 akan menceritakan pengalaman pembelajaran hari ini dengan Bapak Darwianto. Nah, di dalam pengalaman pembelajaran hari ini dengan Bapak Darwianto. Nah, di dalam pembelajaran ini, pertama kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Setelah itu kami diberi overview mengenai agenda-agenda yang telah kami lalui dari agenda 1, agenda 2, hingga akhirnya kami masuk di hari ini yaitu agenda ketiga, di mana beliau menjelaskan dari masing-masing agenda itu saling berkaitan. Bapak Darwianto juga menjelaskan bahwa agenda ketiga ini adalah pintu masuk menuju agenda keempat, yaitu habituasi, di mana agenda pertama. Bapak Darwianto juga menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan ASN itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Selain itu, beliau juga menjelaskan beberapa hal terkait dengan manajemen ASN. Yang pertama, tentang asas atau nilai dasar dari ASN, yang itu adalah pondasi dari seorang ASN. Terus tentang kode etik dan kode perilaku, di mana itu adalah peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh orang-orang yang berstatus sebagai ASN. Selanjutnya juga ada jenis, status, dan kedudukan ASN, serta fungsi dan tugas, peran, dan jabatan dari ASN, di mana ada 3 tusi dari ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, terus yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu. Selanjutnya yang beliau jelaskan adalah hak dan kewajiban ASN, dan yang terakhir adalah kelembagaan. Dari yang beliau jelaskan itu, saya mempunyai satu kesimpulan di mana seorang ASN itu harus
punya di dalam dirinya tekad untuk sadar bahwa dia adalah seorang abdi negara atau aparatur sipil negara yang akan memberikan keteladanan dengan menerapkan di dirinya core value ASN yang disingkat dengan berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mungkin sekian saja learning journal pada pembelajaran hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, siapa dulu? Mas Amir boleh, Mas Arba dulu boleh, Mbak Erlinda boleh. Oke, Bapak. Oke, langsung. Saya dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arba Said Rahman, peserta Latsar Angkatan 54, kelompok 1. Dan pada hari ini saya mengikuti pembelajaran sinkronus dan juga asinkronus pada agenda 3 yang diisi oleh Bapak Haji Darwianto, SPD, MED. Pada materi agenda ketiga yaitu kedudukan dan juga peran ASN di dalam mewujudkan smart governance sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada agenda 3, materi yang disampaikan itu mencakup 2 materi pokok. Yang pertama adalah smart ASN dan yang kedua adalah manajemen ASN. Dan khusus pada hari ini pembelajaran difokuskan untuk pembelajaran manajemen ASN. Materi manajemen ASN pada dasarnya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yaitu meliputi nilai-nilai dasar ASN yang pada awalnya juga sudah dibahas di agenda 2, yaitu core values berakhlak, kemudian kode etik ASN, kemudian ASN yang menjadi dasar untuk berperilaku atau bertindak sebagai ASN, kemudian ada juga hak dan kewajiban ASN dan lain sebagainya. Selama pembelajaran hari ini saya merasakan suasana yang sangat kondusif dan juga interaktif. Narasumber memberikan pembelajaran dengan cara yang komunikatif, yaitu berupa diskusi tanya jawab dengan para peserta. Sekian learning pembelajaran pada hari ini. Banyak kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, berikutnya Mas Amir Ilham. Iya, Pak. Siap. Sudah kelihatan belum ya? Udah proses belum, Pak? Belum muncul videonya, kita tunggu proses mungkin. Sudah ya, Pak ya? Ya, diklik aja, diklik playnya. Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Amir Ilham Abdillah, CPNS penghulu alih pertama di instansi Kementerian Agama Brebes. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman belajar saya pada agenda 3 Latsar CPNS 2025. Buat teman-teman, ikutin terus ya. So, let's begin. Nah, buat teman-teman, pada agenda ini saya mempelajari banyak hal penting mengenai peran ASN dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dengan berpedoman pada nilai dasar berakhlak. Selama proses pembelajaran sinkronus,
saya mendapatkan penjelasan langsung dari fasilitator yang membuka wawasan saya tentang bagaimana seorang ASN harus mampu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis. Nah, dari pembelajaran ini, saya menyadari bahwa sebagai ASN, saya memiliki tanggung jawab yang besar untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam setiap pekerjaan. Khususnya di kawah tempat saya bertugas, saya harus melayani masyarakat dengan ramah, transparan, dan profesional. Saya merasa semakin yakin bahwa nilai-nilai berakhlak sangat relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, teman-teman, demikian pengalaman belajar saya pada agenda 3 Alsar CPNS 2025. Semoga pengalaman ini bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua untuk terus berkomitmen menjadi ASN yang profesional dan berintegritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terakhir Mbak Diana Aprilia. Manajernya Mbak Aprilia. Ada Mbak Dian? Ada enggak? Dari kelompok 2 Mbak Dian Aprilia. Mbak Erlinda. Ada? Ada enggak? Mbak Aprilia? Erlinda Dian Aprilia. Erlinda. Mohon maaf Pak, untuk Mbak Erlinda itu mengundurkan diri dari CPNS Pak. Oh gitu. Oh ya udah. Baik, saya komentari dari Mas Arba Said, Mas Amir Ilham, dan Mbak Rahma. Satu, jadi teman-teman kalau Mbak Learning Journal itu 2 hal diperhatikan. Kemudian yang ketiga, cerita tentang konten materi yang dipelajari. Itu. Dari Mbak Rahma tadi prosesnya ada, kontennya ada. Di teksnya tadi, narasi. Artinya pilar digitalnya masuk, tapi hanya pilar digitalnya hanya di digital skillnya itu tadi. Saya melihatnya. Itu ya. Kalau kita bicara pilar digital itu nanti teman-teman kalau membuat video, tugas apapun, kalau tugas video, pastikan ya di sana juga ada digital etik, digital safety, digital culture itu ada. Kalau tadi saya baru melihat satu hanya digital skill untuk Mbak Rama. Kemudian Mas Amir tadi, Mas Amir Ilham tadi, kalau kita lihat proses pembelajarannya tidak terdeskripsi dengan lengkap gitu. Kemudian tadi kalau kita lihat digital scale itu, teman-teman kalau membuat video itu ya harusnya ada deskripsi atau narasi, bisa dalam bentuk infografis ditampilkan pada saat bicara itu, bisa juga dalam bentuk ya running tag atau teks yang berisi apa yang tadi disampaikan gitu. Nah, kalau kita lihat dari pilar digitalnya, videonya Mas Samir tadi kan sifatnya monoton gitu. Ya, nanti teman-teman yang lain kalau membuat video ya video yang hidup biar nanti enak gitu. Mas Arba Said tadi untuk proses pembelajarannya tadi disampaikan. Kontennya ada. Cuman dari sisi pilar digitalnya itu belum nampak, baik digital style-nya, digital etiknya,
dan juga itu. Jadi teman-teman, ini kita sekedar mereview saja. Yang lain, saya kemarin lihat juga yang sudah diupload di sosmednya, ada siapa kemarin? Mbak Ulfa, ada beberapa saya lihat. Nanti saya memberikan penilaian setelah agenda 3 pertemuan terakhir besok. Baik, nanti yang LK2, kalau belum besok nanti LK3 setelah materi tuntas. Karena LK3 nanti juga berkaitan dengan semata ASN-nya. Saya share dulu, kita lanjutkan dulu materi pertemuan kita. Lanjutkan hari ini dan kemarin, teman-teman. Kemarin kita sudah sampai di sini, teman-teman. Pengelolaan ASN. Jadi, pengelolaan ASN itu, dalam manajemen ASN itu, diawali dari anjap ABK, kemudian nanti ada formasi atau kebutuhan, kemudian dilakukan proses pengadaan, yaitu mulai dari pengumuman pendaftaran sampai seleksi. Kalau teman-teman sudah, maka nanti akan mendapatkan yang namanya pangkat dan jabatan. Pangkat itu ya kalau yang ada di golongan itu, mulai pangkat dari golongan 1A itu lulusan SD itu namanya penyelam. Mereka masuk dalam yang namanya jabatan pelaksana. Nanti teman-teman golongan ASN itu berapa sih yang terendah? Pangkat golongan ASN yang terendah. Pernah baca enggak? Golongan ASN yang terendah ada berapa? Ada yang pernah belajar? Guru muda mungkin Pak, 1A. 1A, Pak. 1A, 1A. Pangkatnya apa? Juru Guru muda. Guru. Baik, coba saya carikan biar nanti lebih. Tabel pangkat dan golongan jabatan. Bisa dilihat golongan 1A pangkatnya juru muda, jabatannya pelaksana gitu. Teman-teman yang mulai 1A, 1B, 1C sampai 3D ini dia tidak akan masuk JFT. Kalau JFT itu diawali dari golongan 3 sarjana. Maka lulusan SD itu nanti kalau diangkat juru muda biasanya pelaksana pemula. Kemudian 1B, 1A itu lulusan SD. 1B itu lulusan SMP. Biasanya siapa di sana? Ada yang namanya biasanya penjaga sekolah atau tukang kebun gitu. Itu masuk di golongan-golongan ini 1A, 1. Ada juru, juru itu pelaksana. Ya pekerjaannya hanya ngetik. Kalau di TU mereka hanya diberi tugas untuk membuat surat menyurat, tugas-tugas sehari-hari gitu. Kalau 1D nanti tingkat 1, yaitu juru tingkat 1 sama masih pelaksana. Dari 1A, 1B, 1CD ini pelaksana semua. Kalau sudah lulusan SMA yang masuk PNS itu golongannya 2A. Golongan 2A itu pengatur muda. Itu juga masih tataran pelaksana. Nanti kalau sudah dia ada D1, D2, D3 itu sudah golongan 2C. Maka di sini nanti posisinya. Dan seterusnya, begitu sudah 3A, teman-teman sarjana gitu, masuk PNS sudah golongannya 3A. Kalau pangkat kepegawaiannya penata muda. Dan nanti jabatannya tergantung. Kalau dia jabatan yang pelaksana, 3A itu penyelia. Nanti kalau yang JFT ahli pertama, 3B juga ahli pertama. Nanti kalau sudah 3C,
3D itu ahli muda, tapi dalam jabatan pelaksana masih penyelia. Pangkatnya sudah berubah penata muda tingkat 1, penata. Nanti kalau sudah mulai 3C, 3D, jabatannya sudah ahli muda. Nanti sudah 4A, sudah pembina. Kalau jabatan pembina itu sudah administrator. Siapa? Kalau kita yang JRT itu sudah ahli media. 4A, 4B, 4C. Baru nanti golongan yang terakhir, 4D dan 4E. Pembina, dia sudah JPT, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, ada juga nanti Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Kalau di JFT, teman-teman yang seperti ini masuk jabatan ahli utama. Ini harus dipahami. Nah, kesempatan ini kenapa pangkat golongan itu nanti akan selalu naik? Kaitannya dengan ini, teman-teman. Kalau kita sudah PNS penuh gitu, sudah punya pangkat, golongan punya, dan jabatan, maka kita sudah mulai berhak atas pengembangan karir kita. Kalau masih CPNS ya belum bisa mengembangkan karir atau promosi jabatan itu enggak bisa. Tapi begitu sudah PNS penuh, teman-teman berhak atas apa? Pengembangan karir. Karir kita sebagai ASN itu harus ya tidak hanya stuck. Sudahlah golongan 3, pangkatnya nanti hanya jabatannya ahli pertama, enggak naik, enggak apa-apa, jangan seperti itu. Kalau ASN itu harus mengejar yang namanya karir. Maka dalam karir itu ada nanti pola karir, promosi jabatan, dan juga mutasi jabatan namanya. Dalam pengembangan karir, pola karir, promosi mutasi jabatan di Indonesia dengan sistem yang dikenal dengan meritokrasi atau sistem merit. Apa sih sistem merit itu? Ada yang pernah baca? Sistem merit apa? Pernah dengar? Sistem merit itu bagaimana sih maksudnya? Mbak Nur Laila, apa sistem merit? Pernah dengar belum? Ah, izin Bapak, Ya, sistem merit itu biasanya apa ya namanya? Penunjukan seseorang itu berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan juga kinerja pegawai secara adil gitu dan objektif. Jadi ya. berdasarkan kemampuan dari Jadi yang dikenal dengan sistem merit dalam meritokrasi, dalam birokrasi itu dikenal meritokrasi, itu namanya sistem merit, yaitu pola yang digunakan untuk pengembangan karir atau promosi jabatan atau promotasi jabatan dengan melihat 3 aspek. Aspek yang pertama itu dari kualifikasi. Kualifikasi itu apa? Ada yang tahu kualifikasi itu apa? Dilihat dari apa kualifikasi itu? Kompetensi. Wah, ada kualifikasi. Pendidikan. Ya, kualifikasi itu dilihat dari pendidikan tertinggi yang dimiliki. Jadi teman-teman, kalau nanti sudah PNS gitu, misalnya ini masih S1, suatu saat jangan berhenti, harus belajar S2. Nanti lulus juga harus gelarnya itu ada proses yang namanya PGA, pencantuman gelar akademik gitu. Nanti kalau sudah kesempatan S2 ada promosi jabatan, maka kita kesempatan. Misalnya nih, untuk menduduki jabatan eselon 3 misalnya, syaratnya harus S2. Kalau teman-teman masih S1, meskipun bagus prestasinya, ya nanti tetap poinnya atau skornya kurang. Maka yang namanya kualifikasi itu menjadi penting, pendidikan gitu. Teman-teman di JFT misalnya, untuk naik ke jabatan
guru madya atau nanti sampai guru utama gitu. Kalau mempersyaratkan S2 sementara masih S1, yaitu sulit. Itu yang pertama, kualifikasi dilihat dari jenjang pendidikan tertinggi yang dimiliki. Yang kedua, dalam sistem merit juga berdasarkan kompetensi. Kompetensi ASN itu diukur dari tiga. Namanya kompetensi manajerial. Yang kedua, kompetensi sosiokultural. Dan yang ketiga, dilihat dari kompetensi teknis. Jadi seberapa jauh teman-teman memiliki kemampuan dalam manajerial, dalam administrasi. Suatu saat misalnya ada kesempatan naik, ada promosi jabatan kasih atau kepala KUA teman-teman penghulu. Maka nanti akan dilihat seberapa jauh memiliki kompetensi dalam hal kompetensi manajerialnya. Itu ada beberapa indikatornya nanti. Jadi kalau mau promosi, pasti dilakukan yang namanya semacam assessment, dilihat dari kompetensinya. Tiga hal tadi, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan kompetensi teknis. Kompetensi sosiokultural itu berkaitan dengan bagaimana kita dalam lingkungan kerja kita berkomunikasi, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain itu menjadi penting. Kemudian yang ketiga, kompetensi teknis, seberapa bagus kita mampu melaksanakan tugas-tugas teknis kita sesuai dengan tugas kita masing-masing. Loh, kalau kita misalnya sebagai penghulu aja dalam melaksanakan tugas-tugas kepenghuluan tidak bisa berjalan dengan baik, gimana mau diamanahi sebagai kepala KUA misalnya gitu. Itu yang kedua. Jadi sistem merit satu adalah kualifikasi, kemudian yang kedua adalah kompetensi, dan yang ketiga adalah kinerja. Penilaian kinerja ini menjadi dasarnya, teman-teman. Teman-teman pernah sudah membuat SKP belum? Sudah, Pak. Dari mana membuatnya? Membuat SKP dari mana? SKP itu apa sih? Sasaran kinerja pegawai. Sasaran kinerja pegawai. Kalau merumuskan sasaran kinerja pegawai itu diambil dari mana? Dari peraturan kita saat Dari kinerja kita. Dari siapa? Dari atasan, Pak. Dari atasan. Bagaimana cara mengambilnya? Atau cara melakukannya? Dengan cara apa? Mbak Sania pernah? Cara apa? Cara mengintervensi, Pak. Mengintervensi. Dia Gimana, Cak? mengintervensi dengan cara niku Yang membreakdown. Membreakdown. Nggih. Gimana membreakdownnya? Membreakdown intervensi sasaran dari atasan, Bapak. Sasaran atasan. Membreakdown. Namanya apa? Prosesnya disebut apa prosesnya? Proses RHK, Pak. membreakdown. Apa? Membuat RHK. RHK itu dibuat dengan cara apa? Cara membuatnya gimana sih RHK itu? RHK itu apa tuh? Hasil kerja. Rencana hasil kerja. Kita merumuskan rencana hasil kerja kita dari atasan. Prosesnya apa namanya? Penyelarasan. Penyelarasan. Disebut apa penyelarasan itu? Sinkronisasi, Pak. Ya, penyelarasan sama dengan sinkronisasi. Cascading. Tahu teman-teman cascading? Coba di searching. Cascading adalah apa gitu. Tanya ChatGPT. Apa cascading? Proses penjabaran atau penurunan sasaran strategis dan indikator kinerja dari level organisasi yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah
Ya, seperti unit kerja atau individu pegawai untuk memutuskan seluruh bagian organisasi baik. berkontribusi pada Ya. usaha. Jadi cascading itu proses penurunan atau penyelarasan atau membreakdown. Membreakdown apa? Membreakdown yang namanya dari sasaran kinerja atasan kita. Atasan kita, misalnya guru, atasannya siapa? Kepala sekolah. Guru atau Salah, Bapak. kepala Kepala madrasah. madrasah. Jadi kepala sekolah, kepala madrasah itu di awal tahun anggaran, di awal Januari, itu membuat yang namanya perkin. Tahu perkin? Perkin, perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja ditandatangani siapa? Kepala madrasah dengan atasan kepala madrasah, kan kemenak. Maka ada perjanjian kinerja antara kepala madrasah dengan kan kemenak. Di dalam butir-butir perjanjian kinerja itu ada yang namanya IKO. Apa itu IKO? Indikator kinerja organisasi. Nah, dari indikator kinerja organisasi itulah sasaran kinerja kepala madrasah. Maka kita sebagai, boleh dikatakan yang ada di bawahnya, harus melakukan cascading, membreakdown, menurunkan, menyelaraskan mana-mana yang bisa kita lakukan, kita kerjakan. Itu namanya mengintervensi. Hasil intervensi itulah namanya IKI, yaitu indikator kinerja individu. Indikator kinerja individu dirumuskan dalam yang namanya SKP, sasaran kinerja pegawai. Sekarang BKN itu sudah membuat aplikasi EKIN, elektronik kinerja, yang ada di ASN Digital. Teman-teman sudah punya semua kan akunnya ASN Digital? Sudah, Ampun, Bapak. Pak. Ya. Sudah, Pak. Maka kalau sudah dirumuskan di EKIN, SKP kita, teman-teman harus membuat yang namanya rencana aksi. Hasil rencana aksi itu nanti akan dinilai. Dinilai berdasarkan apa? Berdasarkan bukti yang ada, yang kita upload di Drive, linknya kita masukkan di EKIN. Kapan kinerja itu dinilai? Baca, ada dua, penilaian secara periodik dan penilaian final. Dalam periode ada yang bulanan, ada yang triwulan. Kenapa? Karena mau naik pangkat. Misalnya April mau naik pangkat, maka triwulan 1, bulan Januari, Februari, Maret harus dinilai. Untuk apa? Untuk apa? Pengusulan kenaikan pangkat dan golongan tadi. Ada juga yang dinilai final, dinilai akhir tahun. Itu seandainya kalau ASN itu tidak membutuhkan untuk naik pangkat di tengah-tengah tahun atau naik pangkatnya tahun berikutnya. Maka penilaian kinerja itulah harus kualifikasi nilainya. Dari penilaian itulah nanti bisa dijadikan bahan pertimbangan ketika seseorang mau naik promosi jabatan, merit. Jadi dilihat dari 3 tadi, kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja. Sudah dilakukan penilaian kinerja, mendapatkan nanti kenaikan gaji berkala, gaji pokoknya akan naik terus. Nanti kalau jabatannya naik dari ahli pertama menjadi ahli muda juga tunjangan jabatannya ikut naik dan seterusnya.
Maka penggajian dan tunjangan yang kemarin sudah saya sampaikan, termasuk penghargaan, itu menjadi hal dari hasil kinerja kita. Kalau kita mendapatkan promosi jabatan, otomatis nanti ya penggajian, tunjangan juga naik, penghargaan juga, pengakuan juga naik gitu. Itulah pengelolaan ASN. Mulai dari penyusunan, pengadaan, mendapatkan pangkat golongan, pola karir, dan penilaian itu berjalan terus. Sampai kapan? Sampai masa pensiun nanti. Sampai pemberhentian. Maka seorang PSN itu juga berlaku, kemarin sudah saya sampaikan, tentang hukuman disiplin. Kalau kita tidak pernah melanggar hukuman disiplin, maka dalam masa kita menjadi PNS, ASN itu akan berhenti ketika kita sudah masuk masa pensiun. Berapa lama masa pensiun berbeda-beda tergantung daripada jenis jabatan masing-masing. Tapi kalau secara umum ASN yang jabatan, kemudian jabatan ahli pertama, ahli muda itu 58, ahli madya 60, ahli tergantung. Kalau kita diberhentikan dengan hormat atau masuk masa pensiun, maka berhak jaminan pensiun. Berapa lama kita mendapatkan pensiun sih? Berapa lama kita mendapatkan pensiun? Ada yang tahu enggak? Sampai akhir hayat, Pak. Gitu. Guru, suami gitu, guru mempunyai istri dan mempunyai 3 anak. Maka begitu purna, misalnya umur 60 purna, maka selama mulai dari umur 60 plus 1 bulan sudah mulai terima tunjangan pensiun. Berapa lama diterima Bapak-Bapak? Sampai meninggal. Kalau misalnya 60 tahun pensiun, meninggalnya usia 75, berarti selama 15 tahun Tidak, Pak, diwariskan ke istri atau ke anak. diterima istrinya misalnya. Misalnya pada saat suami usia 60, maka misalnya istrinya pada saat itu usianya masih 60, ya nanti menerima sampai istrinya meninggal. Misalnya selama 10 tahun meninggal, berarti istrinya tetap menerima. Berarti sudah 15 tambah 10, sudah 25 tahun. Kalau ibunya meninggal, Yun, Kalau masih ada anak di bawah usia 25 masih dapat, Pak. Atau nah, misalnya anak pertama pada saat ibunya meninggal usia hak atas pensiun bapaknya. Sampai kapan? Sampai nanti menikah atau usianya 25 tahun. Misalnya 18 sampai 25 berarti anak mendapatkan berapa? 18 sampai 25. 7 tahun. Maka pensiun sudah terima 15 tambah 10 tambah 7. Sudah berapa? 22 tahun. Misalnya anak pertama belum 25 tapi baru 22 tapi menikah, bolehkah sudah tidak menerima bisa, Pak. pensiun? Tidak bisa, harus dialihkan ke adiknya. Adiknya yang nomor 2. Kalau saat itu adik nomor 2 baru 15 tahun, maka misalnya sampai 25 belum nikah, dari 25 pensiunnya berhenti, maka sudah berapa tahun ditambah adik yang nomor 2, adik pertama. Kalau adik 2 sudah pensiun, boleh enggak diberikan ponakannya? Tidak boleh, Pak. Enggak boleh. Yang boleh itu anak yang mendapatkan tunjangan. Kalau dulu sampai anak ketiga. Nanti adiknya boleh diusulkan. Adik nomor 3. Dan seterusnya. Makanya pensiun akan diterima sepanjang tadi
diberhentikannya dengan hormat. Dengan hormat itu karena masa pensiun atau mengajukan pensiun dini sebelum masa pensiun atau pensiun karena sakit. Inilah dalam manajemen ASN, mulai dari penyusunan sampai pensiun itu akan diperoleh. Baik, kita langsung masuk di smart ASN-nya. Maka, teman-teman, di dalam pengelolaan ASN dalam manajemen, isu strategis ini harus dipahami, teman-teman. Bahwa pengembangan ASN itu dalam rangka respon untuk mendukung implementasi rencana pembangunan jangka panjang. Targetnya dari 2025 ini, masa kepemimpinan Prabowo sampai nanti 2045, yang goalnya, tujuannya adalah untuk pembangunan yang berkelanjutan, Sustainable Development Goals. Jadi pemerintah itu tidak berhenti, berjalan terus dari 2024 nanti sampai 2030 sampai 2045. Agar kita yang smart, seorang ASN itu harus smart. Maka sejak tahun 2024 sudah dibangun smart ASN. Smart itu apa sih arti katanya? Satu kata apa arti smart? Pintar. Pintar. Apalagi? Cerdas, Pak. Cerdas. Cerdas dengan pintar. Satu kata yang bisa mewakili perjalanan seorang ASN. Cukupkah pintar saja? Atau cerdas saja? Tidak cukup. Smart itu dalam arti satu kata itu adaptif. Adaptif itu apa? Ya seorang ASN yang mampu berkembang menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan era, perkembangan zaman. Maka ASN yang smart itu harus ada 8 karakter, harus memiliki 8 karakter. Yang pertama nasionalisme. Artinya apa? Rasa nasionalisme itu harus ada dalam seorang ASN. Makanya kewajiban yang pertama ASN itu apa kemarin? Ayo, baru kemarin. Setia pada Pancasila. Setia dan taat pada Pancasila. UUD 1945. UUD 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah. Maka kita saat ini harus setia pada pemerintahan yang sah. Pemerintahnya Prabowo sekarang menggunakan yang namanya Astacita. Kalau dulu Jokowi menggunakan yang namanya Nawacita. Astacita itu dibangun dalam rangka tadi membentuk yang namanya pemerintahan yang di tahun 2045 nanti saat Indonesia emas. Itu nasionalisme itu harus dibangun dari sekarang. Makanya teman-teman sudah belajar di agenda 1 itu dalam rangka memupuk itu. Kemudian networking. Maka ASN itu harus mampu berkolaborasi, membangun jejaring, bekerja sama dengan berbagai pihak. Sehingga ASN itu harus agile. Tahu agile? Apa agile? Agile. Agile apa artinya? ASN yang agile itu ASN yang bagaimana? Yang gesit, Pak. Yang gesit, yang lincah, yang mampu membangun network. Jadi kita itu harus mampu bekerja dengan tim-tim yang lain. Tidak hanya misalnya saya penyuluh, bekerjanya hanya dengan penyuluh, tapi harus mampu bagaimana membangun networking dengan penghulu, membangun networking dengan mungkin kesehatan, mungkin nanti dengan unsur-unsur yang ada di kecamatan ketika kita di KU. Maka ASN itu harus memiliki kemampuan networking. Kemudian hospitality karakternya. Hospitality itu melayani dengan sepenuh hati. Dengan lembut, dengan baik, dengan ramah. ASN itu jangan kita mentang-mentang aparatur negara terhadap masyarakat, kita merasa, aku ASN, kamu tidak. Bukan. Tugas kita melayani publik.
Maka dalam melayani publik itu harus tercipta karakter yang hospitality, hospital. Kemudian ASN harus berwawasan global, itu karakternya. Kalau sampai ASN di era perkembangan ini dia tidak wawasan tidak global, nanti di 2045 tidak mampu mewujudkan yang namanya smart governance. Smart governance itu ya pemerintahan yang mampu berkompetitif global, tidak berhenti pada saat ini. Kemudian memiliki integritas, profesionalitas, dan yang tidak kalah pentingnya ini, kemampuan IT dan bahasa asing. Jadi teman-teman kalau minimal kalau bisa ya kita 3 bahasa lah. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin. Saat ini dunia itu 3 bahasa itu. Kalau teman-teman saya ceritani anak saya yang nomor 1 itu, begitu selesai beasiswa dari Taiwan itu, penguasaan bahasa Mandarinnya bagus, maka masuk perusahaan itu ibaratnya tanpa tes. Hanya suruh ketemu direktur dan manajer, diajak ngomong dengan bahasa Mandarin tentang keahliannya, selesai. Bukan HRD lagi yang mewawancara, tapi langsung wah, dengan direktur dan manajernya. Saat ini, alhamdulillah, bahasa Mandarin ternyata saat ini luar biasa. Baru kemarin pulang dikirim perusahaan ke Cina 1 bulan untuk melakukan short course. Pulang posisinya naik. Itu teman-teman. Dimanapun kita, sekarang bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin itu harus teman-teman kembangkan sendiri. Kalau enggak ya repot. Saya lolos beasiswa dari EDB itu ya hanya karena bisa bahasa Inggris. Saya tidak pintar, saya itu tidak pintar amat. Saya orang bodoh, tapi saya menguasai bahasa Inggris dengan baik, baik yang sifatnya tulisan maupun dalam listening dan lain sebagainya itu. Maka smart ASN harus ini. Dan yang terakhir, smart ASN adalah memiliki jiwa entrepreneurship. Apa itu jiwa entrepreneurship? Tukang bakul gitu. Apa maksudnya entrepreneurship? Jiwa kemandirian. Memang arti katanya wirausaha, bukan berarti yang berkaitan ini tidak. Tapi kita sebagai seorang ASN itu harus mampu berkembang secara mandiri. Tidak lagi kita tergantung pada siapapun. Apalagi teman-teman yang ada di JFT, jabatan fungsional tertentu, untuk naik ke dari ahli pertama ke ahli muda itu tergantung kita. Ada yang ASN sudah 6 tahun, 8 tahun tidak naik. Dari jabatan ahli pertama kemudian tidak naik. Ya karena tidak memiliki jiwa entrepreneur. Ini sudah dicanangkan karakter ASN yang smart itu di 2024. Targetnya nanti di tahap 2. 2030 harus terbentuklah yang namanya robust ASN. Apa cirinya? Yang pertama adaptif. Maka smart ASN tadi ditandai ASN yang adaptif, mengikuti perkembangan zaman, perkembangan era. Bukan hanya berhenti pada yang saat ini ada di depan kita. Kemudian juga kita juga memiliki kemampuan dalam teknologi. Perkembangan teknologi itu harus kita ikuti dengan baik. Yang tidak kalah pentingnya dalam tahun 2023, teman-teman harus bagaimana kita memiliki karakter ASN yang ecological friendly. Apa maknanya? ASN yang ecological friendly atau ramah lingkungan. Ingat teman-teman, teman-teman dengar yang namanya greenhouse effect. Ada yang tahu greenhouse effect? Apa itu Mbak Siti Nurhanisa, greenhouse effect? Pernah dengar? Izin membaca ya Pak, cari di Tidak Google. apa-apa.
efek rumah kaca adalah proses alami ketika gas-gas di atmosfer bumi menyerap panas dari matahari dan memerangkapnya, sehingga suhu bumi terasa hangat dan layak huni. Ya, jadi greenhouse effect itu dampak yang dirasakan pada saat ini terjadi pemanasan global di atmosfer bumi. Apa penyebabnya? Penyebab terjadi pemanasan global bukan rumah-rumahnya hijau dari kaca itu enggak greenhouse effect. Efek rumah kaca itu bukan itu maksudnya. Karena perkembangan industri dan teknologi yang sangat pesat, maka gas-gas pembuangan gas sisa itu merusak lapisan ozon. Gas-gas karbon monoksid, kemudian gas-gas yang sifatnya pembuangan dari industri itu merusak lapisan O3, lapisan ozon. Sehingga kelompok yang namanya Greenpeace, pecinta lingkungan dunia itu sudah melakukan riset, penelitian bahwa saat ini lapisan ozon itu sudah berlubang, yang ternyata lubangnya tidak main-main, seluas benua Antartika. Akibatnya apa? Ketika lapisan ozon ada lubang, maka sinar ultraviolet dari matahari yang berenergi tinggi itu tidak diserap oleh ozon, langsung masuk ke atmosfer bumi. Apa yang terjadi kalau sinar berenergi tinggi masuk atmosfer? Maka terjadilah pemanasan. Suhu di atmosfer meningkat. Itulah namanya pemanasan global. Dampaknya luar biasa, teman-teman. Kalau pemanasan global berjalan terus, maka air laut itu akan naik nanti. Sehingga sekarang kenapa banyak terjadi di daerah-daerah pantai, gitu. Pantai utara Jawa, itu sampai sekarang, tiap tahun diperkirakan permukaan air laut akan selalu naik. Bayangkan kalau dalam setahun misalnya naiknya 5 cm, maka 10 tahun akan naik 50 cm. 20 tahun 1 meter, bisa jadi tenggelam. Maka sekarang pemerintahan Prabowo membuat proyek, ada badan yang menangani namanya Badan Otorita Pantura. Tujuannya apa? Membuat seawall, bendungan yang mengamankan itu. Maka ekologi friendly itu harus ada dalam diri kita sebagai seorang ASN. Maka kalau kita tidak mampu, nanti lapisan ozon tadi lubangnya semakin lebar, semakin luas, sinar ultraviolet akan sangat mudah masuk bumi. Selain pemanasan global menyebabkan permukaan air laut yang naik tadi, dampak yang paling dirasakan itu pada manusia. Kalau sampai sinar ultraviolet itu mengenai kulit kita, akan terjadi skin cancer atau kanker kulit. Itu dampak yang dirasakan. Makanya Kementerian Agama, teman-teman tahu enggak, kemarin Kementerian Agama mencanangkan penanaman 1 juta pohon matoa. Pak Menteri, Pak Nasaruddin, di awal-awal teman-teman CPNS itu ada, dulu waktu menerima SK itu, di videonya ada ya, bahwa maka sekarang semua instansi yang ada di Kementerian Agama, dari madrasah, Kemenag, bahkan KUA sampai Kanwil, itu diwajibkan menanam pohon matoa. Mbak Arin pernah makan buah matoa belum? Pernah. Enak mana buah matoa dengan buah kelengkeng? Enak matoa, Bapak. Menurut Enak, saya. Nggih. enak matoa, memang enak matoa. Saya senang, teman-teman saya dulu, dari dulu kasus bakti BDK itu, kalau pergi rakor di Jakarta membawa buah matoa dari Papua. Enak. Ya itulah program Kementerian Agama. Maka kembali tahap kedua nanti harapannya 2023-2030 ini kita betul-betul bisa mencapai robust ASN yang memiliki karakter adaptif, kemudian teknologi saving dan juga ecological friendly. Ini semua targetnya di 2024. 2045 saat Indonesia berusia 100 tahun. Siapa yang akan memimpin negara ini? Ya, teman-teman itu nanti.
Mbak Nur itu bisa jadi nanti suatu saat jadi pejabat di pusat, nggak ada masalah. Mbak Meliana misalnya, nanti jadi pejabat apa gitu. Saat inilah dibutuhkan yang namanya kompetitif global. Inilah namanya smart governance, yaitu pemerintahan yang smart, artinya yang mampu berkompetisi global. Maka teman-teman, dari 8 karakter sampai menjadikan kita smart governance yang berkompetisi global itu dalam rangka ini. Birokrasi itu harus memahami bagaimana revolusi itu terjadi dengan cepat. Saat ini kita berada di revolusi 4.0, industri 4.0. Perjalanan manusia, teman-teman mungkin pernah menjalani. Manusia ada itu pertama kali dikenal dengan era megalitikum. Pernah tahu megalitikum? Apa itu? Batu besar, zaman batu besar, Pak. Era zaman batu. Kenapa disebut batu? Zaman batu. Apa kepalanya keras-keras gitu? Seperti batu? Soalnya Karena manusia menggunakan batu, Pak. menggunakan batu Seperti ya. alatnya, Pak. Ya, manusia pada awal kehidupan itu seluruh yang dibutuhkan untuk menyokong kehidupannya itu menggunakan batu. Mau menggali menggunakan batu, mau membuat api menggosokkan batu, mau memotong tanaman dengan batu, kemudian mencari hewan berburu juga dengan batu. Disebut dengan zaman batu, megalitikum. Saat itu manusia belum berkembang. Makanya yang membedakan manusia dengan hewan itu apa sih, teman-teman? Akal, Pak. Manusia Kalau mempunyai pikiran. akal, sedangkan hewan tidak punya akal, Pak. Ya, kenapa disebut humanisme gitu? Karena human being-nya ada. Maka bagi yang Islam ini ada ayat di Ali Imran 190 kalau tidak salah. Yang maknanya gini. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Di sana disebutkan sesungguhnya dalam inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wahtilafi laili wan nahar, bergantinya malam dan siang, la ayati liulil albab. Itu ada ayat, ada tanda-tanda, ada pelajaran bagi siapa? Ulil albab. Ulil albab itu siapa? Orang yang berakal. Maka dengan perubahan zaman itu, orang yang tidak mau menggunakan akalnya itu sesungguhnya orang yang tidak cerdas. Itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Sehingga ketika zaman megalitikum, manusia dengan akalnya berpikir, kalau hanya menggunakan batu terus, ya hidupnya akan seperti ini. Maka eranya berubah dari megalitikum menjadi yang namanya era primitif. Ditandai dengan apa era primitif? Manusia sudah berpikir tentang bagaimana melindungi diri, bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana meningkatkan pangan. Primitif memang, tapi manusia sudah berpikir, beda dengan zaman batu. Berpikirnya apa? Agar tidak terkena angin. Mereka menggunakan bisa daun, bisa kulit batang untuk melindungi diri sebagai pakaiannya. Kemudian bekerja juga sudah mulai berpikir. Maka maju begitu semakin pesat, terjadilah yang namanya revolusi. Revolusi itu perubahan yang sangat dahsyat, sangat cepat. Ditandai dengan Renaissance di Jerman. Muncullah di kira-kira 1784, dikenal dengan era revolusi industri 1.0. Ditandai dengan apa? Era revolusi industri 1.0. Teman-teman pernah baca enggak? Ditemukannya mesin uap, Pak. Mesin uap oleh James Bond. Iya. Siapa yang menemukan? James Bond ya? Pernah dengar, teman-teman? Penemu mesin uap siapa? James Bond. Tahu James Bond? James Watt, Pak. Oh, James Bond atau James Bond? James Bond kayaknya aktor ya? Enggak tahu. James Watt, Pak. James Watt. Hah? James Watt, Pak. James Watt.
James Watt atau James Bond, apa bedanya James Bond dan James Bond? James Watt. Kalau James Bond itu aktor James Bond film. itu yang Ada tembak-tembakan. filmnya, Pak. James Bond Bond itu movie action, Kak. artisnya Hollywood. artisnya 007 James Bond. ya 007. Dia itu menemukan wanita-wanita cantik gitu. Kalau James Bond itu menemukan mesin uap, jangan salah nanti. Saat itulah manusia mulai maju. Peradaban ekonomi maju dengan diketemukannya yang namanya kettle dulu. Kettle ini kalau mbah-mbah kita ketel katanya. Untuk merebus air itu, kettle itu. Dengan uapnya itulah menggerakkan loko. Loko itu fungsinya untuk menarik benda. Maka saat itulah mulai ditemukan yang namanya lokomotif. Meskipun awalnya kecepatan hanya 30 km per jam, paling maksimal 60 km per jam. Tapi jasa James Bond itu luar biasa, menemukan mesin uap. Kalau jasa James Bond itu, kalau main film di 007 dengan wanita-wanita cantik, saya suka kalau dulu lihat itu. Baik, maka berkembang. Setelah 1784, maju, semakin maju, muncullah era revolusi industri 2.0, yaitu dengan ditemukannya listrik. Siapa yang menemukan listrik di tahun 1870-an? Pernah baca? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison menemukan listrik, maka kehidupan manusia yang awalnya hanya 12 jam siang hari, tergantung matahari, maka mulailah 24 jam hidup. Sehingga industri menjadi semakin maju. Dengan memanfaatkan listrik itulah, mesin-mesin produktif semakin efisien. Berkembang lagi, 100 tahun berikutnya di 1969-an gitu, sampai 70-an, masuk era revolusi industri 3.0. Semuanya dengan sistem otomatisasi. Ditemukan apa tahun-tahun ini? Tahun 70-an? Pernah baca? Yaitu ditemukannya komputer, komputerisasi. Dengan bilingual, dengan coding itulah mulailah binomial berlaku. Saat itulah manusia semakin tertib. Administrasi di perusahaan yang awalnya hanya mengandalkan tulisan tangan, bahkan dulu ada manual yang namanya mesin ketik gitu. Maka begitu ditemukan komputer, manusia menjadi lebih tertib. Manajemen pemerintahan, manajemen bisnis, dan seterusnya. Maka berkembang terus sampai akhirnya di abad 21 sampai sekarang, tahun 2000 sampai sini, itulah yang kita kenal dengan era revolusi industri 4.0 yang kita jalani. Ditandai dengan penemuan Internet mungkin, Pak. ya interconnection, internet. Interconnection itu menghubungkan antara satu dengan yang lainnya yang nirkabel tanpa harus menggunakan kabel. Saat itulah mulailah berkembang manusia. Sehingga komunikasi menjadi semakin cepat, hubungan semakin baik, mengirim surat cukup dalam waktu 3 detik, begitu klik melalui email, elektronik mail gitu, surat list elektronik itu langsung nyampe. Berkembang sampai sekarang. Itulah yang dikenal dengan era disrupsi. Tapi di negara-negara maju sekarang sudah masuk yang namanya era revolusi industri 5.0. Di Jepang sudah. Ditandai dengan apa? Masyarakat yang smart society. Jadi manusia-manusia yang smart. Itulah sebenarnya target kita nanti dalam rangka menyambut 2045, di mana smart governance harus terus bentuk. Inilah teman-teman yang harus dipahami. Kenapa Smart ASN itu betul-betul akan mendukung smart governance, maka dalam era smart society, sekarang itu perkembangan itu sudah pada budaya kerja. Negara-negara maju itu sudah budaya kerja itulah yang maju. Maka kalau teman-teman bandingkan gitu, apa sih bedanya gitu orang-orang yang hidup ya, di Indonesia lah dengan orang-orang yang di negara maju. Yang bekerja siapanya? Apa bedanya yang bekerja? Kalau orang-orang yang di negara maju
yang bekerja itu capitalnya. Tapi kalau kita yang bekerja itu masih humannya. Tahu maksudnya? Orang negara maju itu punya investasi, punya tabungan, itu yang akan menghasilkan uang. Sehingga meskipun mereka liburan sampai 3 bulan, 6 bulan itu tetap pemasukan ada. Beda dengan orang kita misalnya. Kita itu yang bekerja mati-matian kita, bukan kapital kita, bukan modal kita. Sehingga apa? Waktu kita hanya habis untuk bekerja. Kita tidak bisa hidup menikmati. Itu tidak smart namanya. Maka teman-teman harus mulai berpikir ke sana. Sehingga meskipun itu kita tidak melakukan apa-apa, tapi karena kapital kita bekerja, maka kapital kita itu yang menghasilkan income gitu. Itulah orang-orang yang sudah hidup dalam smart society. Kalau kita hanya masih mengandalkan tenaga kita, pikiran kita, kerja mati-matian, siang malam, penghasilannya hanya berapa. Tapi kalau kita bisa, kapital kita, modal kita, investasi kita yang bekerja, kita akan bisa menikmati. Itulah harapannya. Baik. Maka di era perkembangan saat ini digital, teman-teman bisa bayangkan ini data-data saja. Maka BPS tahun 2020 mengatakan bahwa 53,7% masyarakat Indonesia itu sebenarnya sudah menggunakan internet. Kalau sampai kita yang di ASN tidak mengikuti ini, ya kita akan ditinggalkan oleh publik. Ini menjadi tugas yang penting sebagai seorang ASN gitu. Ini dari Asosiasi Jasa Internet itu saat ini itu bahwa di 2025 awal itu hampir 230 juta penduduk Indonesia itu menggunakan internet. Kita punya penduduk sekarang 270, berarti kan hampir 50%. Kalau kita tidak menyambut ini, ya teman-teman nanti gagal sebagai seorang ASN yang smart tadi. Ini tingkat penetrasi internet di Indonesia. Tren penggunanya saat ini sudah hampir 80% menggunakan internet di 2025. Sekitar 230 juta penduduk menggunakan itu. Maka ASN juga dituntut, mampu tidak kita mengikuti perkembangan era itu. Saat ini tren pengguna internet Indonesia, perangkat mobile pun sudah digunakan oleh hampir 353,8 juta. Artinya luar biasa. Ini tren-tren pengembangan. Maka agar kita juga bisa bekerja dengan baik dalam melayani publik tadi, ASN yang smart itu harus memahami tentang literasi digital. Maka dalam literasi digital tadi ada 4 hal yang harus diperhatikan. Digital skill, digital ethic, digital safety, dan digital culture. Apa maknanya? Bahwa kita ASN itu harus memiliki kecakapan menggunakan perangkat-perangkat teknologi informasi komunikasi dan sistem operasi digitalnya. Jangan sampai kita sebagai seorang ASN sekarang sudah banyak sekali aplikasi yang digunakan sesuai dengan tusi kita tidak mengikuti perkembangan itu. Kita akan tidak mampu melayani masyarakat agar bisa efisien, efektif dalam rangka mendukung smart governance tadi. Kemudian juga ketika berdigital, jangan lupa perhatikan etika bermedia digital. Kemampuan untuk menyadari dan mengembangkan etika dalam bermedia. Kalau kita tidak mengikuti etika ini, jangan-jangan nanti kita bermedia sosial, tetapi justru kita kena undang-undang ITE, kita sendiri yang rugi. Kemudian yang kedua juga yang tidak kalah pentingnya digital safety. Apa itu digital safety? Ya tentunya bagaimana kita mampu mengetahui, menganalisis, dan sadar bahwa yang namanya perlindungan data itu menjadi penting. Makanya salah satu janji atau panca bahasa korpi itu adalah menjaga rahasia negara dan rahasia jabatan. Kita tidak mudah mengobrol data-data. Teman-teman penghulu misalnya mau melakukan digitalisasi akte nikah, maka akan dipertanyakan nanti.
apakah mampu menjaga keamanan data itu, atau siapa yang boleh akses, siapa yang tidak, bagaimana menjaga keamanannya, ini menjadi catatan penting diperhatikan. Banyak yang sudah menyusun rancangan itu melakukan itu, tapi nanti sampai seberapa jauh digital sepertinya akan terbentuk. Dan juga budaya digital, artinya kemampuan kita membaca, membiasakan, dan juga memeriksa informasi, baik melalui pemanfaatan TIK. Sekarang banyak share-share tidak berpikir apakah itu berita yang valid atau hoax. Maka kalau kita salah, nanti justru kita sendiri yang kena. Sebagai ASN, kita harus sudah mulai hati-hati. Tidak asal kita menggunakan, tapi tidak sadar, tidak kita pahami. Saya kira ini beberapa penjelasannya saja. Maka etika bermedia sosial ada kesadaran sikap untuk menjaga nilai dalam kerangka wawasan kebangsaan. Maka sesungguhnya kita ingin ketika beretika dalam media itu, ketika kita mengakses, berinteraksi, bertransaksi itu harus betul-betul pakai etika yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Karena apa? Di ruang digital itu ya kita harus aman, baik dari sisi regulasi peraturan tidak melanggar, dari masyarakat kita juga tidak disalahkan. Ini beberapa tips gitu dalam seleksi etika bermedia. Maka ingat bahwa kita di dunia maya, tapi sesungguhnya ada orang juga di sekitar kita. Jangan dianggap kita duduk di satu tempat tapi kita tidak berkomunikasi. Ini saat ini di Indonesia teman-teman sebagai Gen Z itu lebih pada ini pengguna YouTube, pengguna Facebook, pengguna TikTok, IG, dan beberapa jalur yang lain ini. Maka nanti ketika teman-teman membuat suatu optimalisasi dalam kerja itu pastikan siapa sih nanti kira-kira sasarannya gitu. Kalau Gen Z ya pasti kita memilih TikTok. Kalau orang-orang usia 50, 40 mungkin kita milih Facebook. Kalau generasi-generasi milenial mungkin lebih pada IG dan seterusnya. Itu menjadi kita harus sadari tren penggunanya nanti ketika menuangkan dalam itu. Ini budaya masyarakat Indonesia kebanyakan hanya pada komunikasi pesan singkat ini. Bermain media ada sekian persen. Ini sebagai gambaran aja yang nanti teman-teman harus pahami. Dan saat ini juga ketika kita bekerja sudah harus dipastikan mampu menggunakan berbagai platform. ChatGPT, Magiclight, dan seterusnya. Kita membuat video, membuat PowerPoint, membuat PPT dengan Canva, dan seterusnya itu sekarang kita sudah dengan memanfaatkan platform yang ada. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 perhatikan tentang informasi dan transaksi elektronik. Maka saat kita melakukan kegiatan itu sebagai rambu-rambu dalam berbudaya, budaya digital kita. Sekarang kita mengenal berbagai banyak aplikasi keuangan, bayangkan, hampir semua bank punya. Ada Brimo, ada Aladin, ada Livin, dan seterusnya, semua bank ada. Kemudian penggunaan e-money, elektronik money, cashless, dan seterusnya. Ini menjadi penting, teman-teman. Ketika kita tidak mampu, ya kita yang gagal nanti. Ini budaya transaksi di masyarakat yang saat ini berjalan gitu. Maka sesungguhnya kita hidup di abad 21 itu kebutuhan kecakapan hidup yang harus dimiliki teman-teman itu 3. Jadi dengan bekal 3 itu teman-teman akan bisa hidup di abad 21. Apa? Yang pertama adalah kualitas karakter. Yang kedua adalah kompetensi. Dan yang ketiga adalah literasi. Maka siapa yang nanti di abad 21 dan seterusnya memiliki 3 itu dia akan bisa sukses dalam hidupnya. Tetapi ketika tidak, dia akan gagal. Yang pertama kualitas karakter. Kebutuhan kecakapan hidup abad 21 itu harus memiliki pondasi yang kuat dalam hal karakter. Karakter apa? Yaitu karakter dengan yang dilandasi keimanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu karakter yang harus dibangun.
Maka yang namanya personal strength itu apa kira-kira? Menurut teman-teman, personal strength. Apa personal strength? Ketahanan individu mungkin, Pak. Ya, ketangguhan pribadi. Ketahanan pribadi. Personal strength itu adalah orang yang memiliki ketangguhan pribadi. Artinya apa? Pribadinya itu kuat, pribadinya tangguh, meskipun terjadi perubahan lingkungan yang sangat pesat. Dia tidak terpengaruh oleh perubahan itu, karena memiliki karakter yang dilandasi dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang-orang yang seperti ini di abad 21 itu nanti akan sukses, akan bisa hidup dengan baik. Sekarang ada banyak sekali ODGJ. Apa itu ODGJ? Orang dalam gangguan jiwa. Orang dengan gangguan kejiwaan. Mereka itu jiwanya mudah sekali labil, mudah terganggu karena perubahan era. Kenapa? Tidak memiliki personal strength. Ketangguhan pribadinya lemah. Maka meskipun kita sudah, teman-teman sudah ASN gitu, harus dibangun ketangguhan pribadi itu. Karena itulah kebutuhan kecakapan itu. Yang kedua, di abad 21, yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia adalah kompeten. Kompeten itu apa? Artinya kita mampu memiliki kemampuan baik dari sisi komunikasi, menjaga emosi, bahkan sampai kolaborasi. Ketika abad 21, coba teman-teman lihat di sekitar kehidupan di lingkungan. Sekarang mal-mal besar itu, Giant, Transmart, Matahari Department Store, dan lain sebagainya itu saat-saat ini sudah hampir mulai collab. Pertanyaannya, apakah mereka tidak punya modal? Tidak, Pak. Apakah tidak? Tidak. Masih punya modal. Tidak, modalnya besar, miliaran, bahkan ada triliunan. Tapi siapa yang ngalahkan? Belanja online, Pak. Soalnya kan di Marketplace. mall tuh nggak ada Ya, diskon yang online. ngalahkan kayak Mbak Sarifah, Mbak Maria, Mbak Nur Laila, kemudian ya mungkin Mbak Arin, Mbak Livia, Mbak Siti, Mbak Rafida, Mbak Albi. Gitu. Kenapa mengalahkan Mbak Dika? Mbak Marketplace Melina mungkin, Pak. malah Usaha online yang digemari oleh masyarakat sekarang. karena memiliki kompetensi kolaboratif mereka menang. Emak-emak di rumah pakai daster itu, pegang HP, tapi masuk dalam marketplace. Dia mereseller, menjual barang-barang, misalnya konveksi atau pakaian, make up, tupperware, peralatan dapur. Apakah misalnya Mbak Rahma itu misalnya jualnya tupperware, punya pabrik tupperware? Tidak, Bapak. Tidak, Mbak Saida misalnya jualan daster gitu. Apakah punya konveksi? Tidak, Tidak. kan? Tidak, tetapi kenapa mereka sukses? Itulah di abad 21 nanti. Mereka bekerja sama dengan berbagai pihak, itulah yang sukses. Makanya tadi Smart ASN salah satu ciri karakternya entrepreneur. Orang-orang yang mampu berkolaborasi itu di abad 21 akan sukses dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi yang tidak, justru dia akan tergilas. Itu ada, kalau teman-teman ingat itu ada EBIT GAD, pernah dengar EBIT GAD? Pernah, Bapak. Pernah. Di tahun-tahun 80-an itu sudah mensinyalir abad ini akan terjadi. Membuat sebuah lagu itu gini lagunya itu. Roda zaman menggilas kita, terseret tertatih-tatih. Kita harus berjuang keras berpacu dengan waktu.
Tak ada yang dapat menolong selain yang di sana. Tak ada yang dapat membantu selain yang di sana. Dialah Tuhan, dialah Tuhan. Pernah dengar itu enggak? Pernah Bapak. Tidak, Pak. Nah, tadi barusan dengar. Baru aja. Artinya apa? Kita dalam budaya transaksi digital saat ini sudah kebutuhan pokok. Maka kalau kita tidak yang mampu berkolaborasi, itulah di abad 21 akan hidup, kecakapan hidup dimiliki. Dan yang ketiga, untuk sukses di abad 21, kalau tadi yang pertama adalah kualitas karakter, yang kedua memiliki kompetensi, dan yang ketiga adalah memiliki literasi. Literasi itu apa saja? Ya, baik literasi language, literasi numerical, literasi commerce, bahkan kalau dulu teman-teman yang guru ini mungkin pernah membaca ya, Profesor Isaac Asimov dan Daniel Goleman itu, ahli psikologi pendidikan, dulu itu menemukan kecerdasan manusia itu ada 153 dan dikelompokkan menjadi 12 kelompok. Itulah yang dikenal dengan multiple intelligency atau kecerdasan majemuk. Dalam kecerdasan majemuk itu ada 12. Mulai dari mathematical intelligence, diawali dari intelligence question, kecerdasan IQ-nya. Kemudian juga mengenal mathematical intelligence atau numerical intelligence, kemudian language intelligence, musical intelligence, body kinesthetic intelligence, kemudian emotional intelligence, spiritual intelligence, dan seterusnya. Yang terakhir itu natural intelligence atau kecerdasan spasial, yaitu kemampuan manusia dalam melakukan dimensi spasial. Tapi begitu di abad 21 ini, maka kecerdasan multiple intelligence itu ditambah satu lagi. Yang ke-13 yaitu digital intelligence. Jadi literasi digital itu sangat dibutuhkan orang-orang yang hidup di era ini. Teman-teman rata-rata Gen Z. Kalau literasi digitalnya lemah, kurang, maka Gen Z nanti dalam kehidupan abad 21 dan seterusnya akan gagal. Maka harus dibangun dari sekarang bagaimana kita, meskipun kita seorang ASN, itu harus juga selalu mengembangkan diri dalam hal literasi tadi, khususnya literasi yang digital literasi. Maka disinilah teman-teman, kita penting di dalam digital masyarakat yang saat ini transaksinya luar biasa ini harus kita ikuti. Kalau enggak, ya kita sendiri yang nanti. Bagaimana caranya? Ya belajar mandiri. Maka sebenarnya kan ASN itu kalau di undang-undang berhak mendapatkan pengembangan kompetensi 20 JP per tahun. Pengembangan kompetensi itu ya bisa pendidikan formal, bisa mengikuti workshop, bisa bintek, dan lain sebagainya, ikuti podcast, seminar, webinar. Itu bisa dilakukan. Belajar mandiri ini adalah sebagai jawabannya. Teman-teman silahkan mulai akses. Di Kemenak ada yang namanya MOC Pintar. Kemudian teman-teman yang kerja bidang keuangan, di Kementerian Keuangan ada. Corporate University sudah ada. Ini menjadi penting. Jadi teman-teman, inilah beberapa dalam literasi digital yang harus dipahami dalam rangka bisa meningkatkan kerja kita. Baik, dari materi manajemen ASN dan literasi digital ini, maka alur pikir yang nanti teman-teman harus sudah mulai pikirkan ketika materi ini sudah dipahami betul. Nanti ini saatnya teman-teman harus sudah mulai memikirkan bagaimana proses penyusunan rancangan aktualisasi ini. Namun sebelum ke sini, saya share dulu yang berkaitan dengan
LK dulu, LK dulu. Nanti kalau sudah masuk bimbingan, nanti juga akan disampaikan oleh saya. Share dulu LK4 dan LK5, teman-teman. Silahkan di-download ya. Ada LK4, tugas individu, learning journal, ada LK5, tugas individu juga. Saya jelaskan dulu tugasnya saja. Karena tugas inilah nanti yang mengarah ke teman-teman ketika mau menuangkan di dalam rancangan aktualisasi. Saya coba share. Sudah di-download ya teman-teman ya, LK4 dan LK5 ya. Sampun, Ya, Pak. oke. Saya hanya tunjukin yang LK5 aja. Kalau LK4 sama, tinggal membuat learning journal seperti yang sudah-sudah tadi. Saya coba share dulu LK5. Semua tugasnya individu ya, LK4 dan 5. Tugas kelompoknya yang kemarin. Nanti di LK5, tugas yang harus diselesaikan hari ini, besok, nanti malam diupload, besok di review. Nanti teman-teman mulailah tentukan keterkaitan antara isu, sumber isu, dan materi pada agenda 3. Buat, kalau saya ambilkan contoh rancangan lah, biar ada gambaran. Tapi saya baca dulu, nanti saya ambilkan contoh. Tentukan tapisannya menggunakan APKL, USG, dan Basebone, seperti di agenda 1. Maka setelah ketemu dari Basebone, core isu yang diangkat, buat gagasanmu. Gagasan kreatifnya apa? Itu satu kalimat besar itu. Biasanya gagasan kreatif boleh sama dengan judul. Boleh berbeda redaksi ya, tapi maknanya sama. Nanti dibuat nanti indikator keberhasilannya apa. Kemudian hasil itu buat dalam ukuran ini aja, kali 11 dan seterusnya. Diuploadnya hari inilah jam 10. Maka nanti masukkan di sini. Deskripsi isu, sumber isu, dan jadi isunya apa, 1-5 gitu, sumbernya apa, keterkaitannya mana. Keterkaitan itu ya dilihat dari Smart ASN atau manajemen ASN. Saya coba cari sebentar. Biar ada gambaran. Contoh RA. Saya ambil acak ini, bebas lah. Pokoknya ketemu saya buka. Sebenarnya ini nanti teman-teman kalau sudah membahas LK5 ini mengarah di bab 3. Nanti kan teman-teman harus membuat rancangan. Maka dari LK itu sebagai pintu masuk, saya langsung di bab 3-nya. Nah, saya lihat. Bab 1-2 nanti tidak usah. Kita langsung maka di bab 3 ini teman-teman sudah mulai mikir ini nanti sebenarnya. Bab 3 itu rancangan aktualisasi. Ada nanti bagiannya identifikasi dan deskripsi isu. Dijelaskan sekilas itu. Maka isunya ini misalnya. Belum optimalnya penggunaan aplikasi CapCut dan Canva sebagai alat bantu pembuatan materi kepenyuluhan. Oh, ini berarti penyuluh ini. Saya acak tadi mukanya. Maka harus ada data ini nanti. Datanya ini misalnya. Dari staf KUA hanya 4 yang pernah menggunakan Canva atau CapCut. Ini datanya namanya.
Isu 2 apa misalnya. Belum masifnya pemahaman masyarakat tentang hukum Islam di daerah Lipar. Di sini ada penjelasan. Sebanyak 60% masyarakat tidak paham akan perbedaan hukum Islam dan hukum positif. Sebanyak 70% masyarakat tidak memahami konsep riba. 30% hanya ini. Nanti ada seperti ini. Besok kalau sudah menjadi rancangan. Contohnya ini isu 3 apa tadi? Rendahnya minat anak usia remaja di daerah untuk mempelajari nilai keagamaan. Maka harus didukung data dan fakta ini. Itu sebenarnya penjelasan saya yang di alur tadi ini yang mau saya jelaskan. Tapi langsung ini kan enak. Rendahnya moral anak usia remaja di daerah Lipar ini. 12 kasus, bla 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 ini. Maka nanti teman-teman harus dituangkan di tabel ini. Tabel RK5 itu ini nanti. Isu tadi belum optimalnya penggunaan aplikasi CapCut dan Canva, bla bla bla. Sumber isunya Smart ASN. Dijelaskan di sini keterkaitannya. Isu ini berkaitan dengan implementasi Smart ASN yaitu digital skill, terutama terkait dengan pengembangan ini. Nanti isu 2, sumbernya apa? Gitu. Belum masifnya pemahaman masyarakat tentang hukum Islam. Oh, sumber isunya manajemen asesmen dijelaskan di sini. Implementasi manajemen bla bla bla. Oh, berhubungan dengan pengembangan kompetensi. Dan rendahnya minat anak usia remaja untuk mempelajari nilai manajemen apa yang menyebabkannya. Oh, di sini dijelaskan. Terus diberi ini. Oh, berkaitan dengan ini. Saya kira ini nanti teman-teman harus sudah mulai berpikir ke sini. Saya kembali ke LK5 tadi. Maka ini tabel 31 tadi teman-teman harus ngisi. Tapi diawali dengan isu dilakukan ini tadi ya, APKL, USG, dan itu. Sebenarnya tugasnya hanya nomor 1. Tentukan keterkaitan antara isu, sumber isu, dan materi agenda 3. Agenda 3 itu apakah sumbernya manajemen ASN atau Smart ASN gitu. Nanti tapisannya dibuat di bawahnya, APKL-nya, kemudian setelah USG, Fishbone, diberi ini, gagasan pemecah isu. Nanti di bawahnya di sini ada indikator keberhasilannya. Baru kegiatannya, kegiatan yang akan dilakukan selama sebulan nanti. Ini saja yang penting teman-teman di RK5. Makanya kalau RK5 itu sudah terselesaikan, harapannya teman-teman itu sudah mampu yang penjelasan saya selanjutnya ini, yang ini tadi. Jadi di LK ini teman-teman, nanti LK5 tadi sebenarnya untuk menjelaskan ini. Jadi teman-teman begitu memilih isu gitu ya, nanti sudah mulai berpikir di sini. Jadi men-scanning atau melihat lingkungannya, diamati, diobservasi, bertanya-tanya dengan teman sejawat itu di sini nih. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi ini. Pilih 5 isu saja. Kemudian lihat, harus dicari sumbernya ini. Apa sumbernya? Apakah ini bersumber dari semata ASN? Jangan lupa harus lokus dan fokus. Artinya apa? Betul-betul sesuai dengan tusi jabatan teman-teman. Jangan tusi orang lain. Fokusnya, fokus pada wewenang kita. Kalau yang bukan wewenang kita ya jangan kita angkat. Maka ini mencari, merefleksi, men-scanning lingkungan sekitar kita, khususnya di tempat kerja kita, dilihat dari sumber isunya apa. Setelah ketemu itu, ingat nanti setelah isu ketemu dideskripsikan harus disertai ini teman-teman. Data itu bisa kuantitatif, bisa persentase, bisa angka, bisa itu dan seterusnya. Kemudian fakta boleh,
oh ternyata kondisi yang sebenarnya kayak apa, tuliskan di sini. Kalau ini semua sudah, dari isu ini sudah diajari di agenda 1 saya kira. APKL, USG, Fishbone, dan seterusnya sudah. Maka nanti teman-teman itu dalam rangka mengarah ke sini. Setelah kita memilih satu core isu, uraikan kegiatannya apa. Maka disinilah muncul tadi keterkaitan, substansi, materi pelatihan di agenda 3. Nanti kolom-kolomnya dalam bimbingan akan diuraikan sendiri lebih detail. Saya kira ini ya teman-teman yang berkaitan dengan agenda 3 bagian terakhir. Nanti harapannya sudah langsung yang coaching dengan coachnya masing-masing, yang dengan saya ya nanti saya lebih pada penegasan tugas berikutnya. Saya kira itu dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Pas ini jam 8 sampai jam 10 masih ada 8 menit. Kalau ada yang mau bertanya, baik tugas dan lain sebagainya boleh. Sebenarnya ini mau mereview yang LK2, yang kelompok. Tapi saya perkirakan waktunya tidak selesai. Besok di agenda 3 kita langsung review LK2 dan LK5 gitu. Makanya teman-teman itu sudah mulai dipersiapkan betul kalau bisa isu yang nanti dituangkan di LK5 itu adalah isu yang nanti akan diambil saat teman-teman membuat rancangan aktualisasi. Gitu ya. Ya didiskusikan dengan mentor, mulai dipikir benar-benar. Karena setelah agenda 3 besok, sinkronus 3 selesai, kita hanya tinggal pembimbingan-pembimbingan secara materi, konten materi substansinya dianggap sudah selesai. Nanti kalau dibutuhkan saya share lah file-file yang tadi dibutuhkan, ya nanti teman-teman juga mempelajari lebih detail. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada nanti ya coba saya share dulu yang materi-materi saya dulu ya. Download sendiri aja nanti. Angkatan 54. PPT saya share, silahkan nanti di download aja. Saya mengingatkan yang coaching bimbingan dengan saya kelompok 3 nanti ya kita kembali kira-kira setengah jam lagi lah. Tidak usah di off-kan dulu, enggak apa-apa Zoom-nya. Nanti langsung materi bimbingan kira-kira 1 jam. Nanti biar teman-teman sudah mulai, sebenarnya dalam bimbingan nanti ya untuk berpikir di LK5 mulailah ditentukan isu, sumber isu, dan keterkaitannya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sambil nunggu saya kirimkan ini agenda 3 Latsar. Cukup ya tentang tugas. Kalau bisa hari ini selesai semua, karena besok sinkronus 3 saya sudah tidak memberikan LK. LK agenda 3 hanya 5, learning journalnya 2, kemudian yang LK2 itu aku, instansiku, dan rencana kontribusiku, kemudian LK3-nya yang tugas kelompok 1 saja, kemudian yang LK4 learning journal hari ini, dan LK5 adalah untuk scanning isu, mencari sumber isu dan keterkaitannya. Syukur nanti teman-teman kalau bisa sudah memikirkan juga berkaitan dengan kegiatan dan tahapan-tahapan akan bagus.
Tapi paling tidak nanti minimal di kegiatannya. Pastikan ketika menyusun kegiatan itu teori manajemen yang paling dasar itu dipakai. Ada POAK, ada plan, organizing, actuating, dan controlling. Gitu. Pastikan itu ada. Kalau itu ada, insya Allah 5 kegiatan kita tetap diawali dari perencanaan, misalnya ada konsultasi dengan mentor, dan seterusnya, sampai nanti bagian akhir ada evaluasi atau tindak lanjut. Itu ya teman-teman ya. Ini sudah saya share, sudah di-download PPT saya. LK-nya tadi sudah. Oke, mudah-mudahan menjadi bahan tambahan. Meskipun kemarin sudah punya modul, tinggal dilihat kembali. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap selesai pertemuan kita hari ini. Sekali lagi nanti untuk khusus yang bimbingan dengan saya, ya kira-kira jam ini 10. Mau jam berapa? 10.15 apa 10.30 teman-teman? Khusus yang bimbingan saya itu kelompok berapa sih? 10.15 aja, Pak. 10.15 ya. Nanti berarti kita akhiri 11.15. Bimbingannya cukup 1 jam saja, biar teman-teman nanti mulai mengerjakan LK 3 dan 4. Cukup ya? Untuk link Zoom-nya, Ya, untuk link Zoom-nya nanti yang ini lagi Pak atau gimana? pakai ini aja. Nanti direkod ulang. Nanti rekodnya di stop setelah saya tutup dulu. Baru nanti kita mulai bimbingan coaching untuk yang coaching agenda 1, 2, 3. Nanti saya mengarahkan mulai besok harus dikerjakan apa, hari ke-15 apa, dan seterusnya nanti. Saya uraikannya nanti. Itu ya. Baik, Cukup Pak. ya semuanya ya? Baik, Pak. Cukup, Pak. Oke, cukup Pak. Oke. Baik, ketemu lagi besok untuk sinkronus 3. Nanti saya tinggal review tugas-tugas saja. Baiklah teman-teman, untuk pertemuan agenda 3 sinkronus 2 saya anggap cukup. Mudah-mudahan bisa memberikan bekal gitu, persiapan teman-teman mulai membuat rancangan aktualisasi nanti. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gitu ya, silahkan teman-teman yang kelompok lain live boleh. Kalau saya on-kan di sini, nanti 15 menit lagi kita masuk ya, teman-teman, khusus yang bimbingan dengan saya, biar lebih efektif waktu kita. Baik, Pak. Siap. Oke, jadi jam 10.15 ya. Yang live silahkan. Recordingnya di stop dulu, nanti direkod ulang. Oke. Udah, Pak. Sudah saya pause. Ya, Ya. makasih.